Ada pertanyaan dari brosur pada halaman pertama, surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mohon penjelasan yang rinci mengenai orang kafir yang perlu diwaspadai di zaman sekarang ini, dan apa bedanya dengan orang kafir pada zaman Rasulullah. Orang yang tidak sholat itu juga kafir. Apa kita perlu menaruh waspada terhadap mereka? Mohon penjelasan kepada Ustadz agar kita bisa berwaspada yang baik, Ustadz. Orang kafir zaman Rasulullah dengan orang kafir sekarang ya sama saja. Orang kafir itu terbagi ada dua kelompok besar. Ya. Satu orang kafir harbi, orang kafir yang perlu diperangi karena mereka memerangi umat Islam. Yang kedua orang kafir zimmi, ya, orang kafir yang perlu dilindungi. Ya, maka orang kafir yang hidup di negeri yang pada saat itu zaman Rasulullah ya, negeri yang berlaku syariat Islam, kalau dia tidak memerangi umat Islam, dia dilindungi di situ, diberi hak hidup seperti yang lain, bebas ya. Ya, tidak apa-apa, hanya dia berkewajiban membayar pajak dalam hidup di negeri yang negeri Islam. Nah, kalau orang kafir yang dia memerangi orang Islam, yaitu yang perlu diperangi, itu musuh. Kalau orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, ya tidak apa-apa. Maka coba dibaca dalam surat Al-Mumtahanah itu. Ya 89 atau gimana itu. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya dibaca ayatnya. Surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya, jadi orang Islam itu tidak dilarang bergaul dengan baik, berlaku adil dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu karena Islam. Sekalipun mereka kafir, tapi tidak memerangi orang Islam. Tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu karena kamu Islam. Hidup berdampingan, bertetangga, rumah sebelah menyebelah dengan orang kafir enggak apa-apa. Lama mereka tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita karena kita Islam. Kita berlaku baik dengan mereka, berlaku adil, ya. Dengan mereka itu dicintai oleh Allah. Orang kafir itu sendiri dibolehkan oleh Allah. Kenapa kita tidak suka bergaul dengan mereka selama mereka tidak berbuat apa-apa, dia musuhi kita, ya kita boleh bergaul mereka. Jadi orang kafir itu dibolehkan oleh Allah. Maka kalau memang dia kafir didakwai, kalau mau tidak mau jangan dipaksa untuk masuk Islam.
Allah berfirman, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan mulu agama Islam itu. Karena sudah jelas antara jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Maka manusia dipersilahkan oleh Allah memilih. Al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Allah. Siapa mau menjadi orang yang beriman, mengimani kebenaran itu, berimanlah. Tapi siapa yang mau kafir, kafirlah. Wa man syaa'a falyakfur. Orang kafir itu diizini oleh Allah. Maka kita juga boleh bergaul baik dengan mereka selama mereka tidak memusuhi kita, tidak mengusir kita karena kita Islam. Ya dah? Dan dengan orang kafir yang tidak boleh kita bergaul, orang kafir yang bagaimana? Ayat berikutnya dibaca. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawalluhum wa may yatawallahum faulaika humud dhalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Indah tak Islam itu? Mana kekurangannya Islam? Ya. Di sini Allah menerangkan siapa yang tidak boleh kita jadikan kawan saja tidak boleh. Yaitu siapa? Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fiddin. Ya. Biasanya Allah melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena kamu Islam diperangi. Ya, dikurangi oleh mereka. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mereka mengusir kamu dari kampung halamanmu karena kamu Islam. Ya, wa dhaharu ala ikhrajikum. Ya, dan orang-orang yang membantu orang lain untuk mengusir kamu. Ya, orang yang membantu ngusir kamu karena kamu Islam. Maka Allah wa may yatawallahum faulaika humudz dzalimun. Barang siapa menjadikan orang yang memerangi kamu, orang yang mengusir kamu, orang yang membantu pengusiran kamu karena kamu Islam, ya, siapa yang menjadikan mereka menjadi kawan, sungguh kamu termasuk orang yang zalim. Jadi orang kafir zaman Nabi ya seperti itu. Kalau memang mereka tidak memusuhi umat Islam, tidak mengusir orang Islam, boleh kita hidup berdampingan. Hidup berdampingan, bersebelahan, bertetangga, boleh aja. Dan kita berlaku adil. Ya, tak? Orang kafir sekarang ya begitu. Kalau mereka walaupun dia kafir, tidak memusuhi orang Islam, tidak mengusir orang Islam karena Islamnya, ya, tidak membantu pengusiran orang terhadap orang Islam tadi karena agamanya, sudah boleh. Tapi kalau mereka sudah memusuhi, apalagi mengusir, kamu tidak boleh di sini karena kamu Islam, ya, atau tidak mengusir tapi membantu pengusirannya, nah kamu berkawan pun tidak boleh. Siapa berkawan dengan mereka, kamu termasuk yang zalim. Ya, itu kan? Itu orang kafir sekarang orang zaman Nabi sama. Yang memusuhi itu ya kita musuh. Yang dia tidak memusuhi ya kita boleh bergaul baik. Tapi aneh yang sekarang sering mengusir orang Islam karena Islamnya bukan orang kafir malah. Siapa yang mengusir? Nah, saudara sudah ngaji Quran loh, sebelum ngaji Quran
baik-baik saja, bergaul dengan baik. Setelah saudara mulai ngaji Quran, diusir, tidak boleh di desa sini, tidak boleh. Dulu di Bangker Blora itu diusir, ya, yang ngaji Quran diusir, nanti lurahnya juga tidak mengakui kalau itu penduduknya, ya, diusir, udah mau pergi kemana? Jagung yang saat itu sudah akan panen, babati oleh mereka. Babati, rumahnya dirusak, ya. Tapi mereka sebetulnya juga orang sholat, gimana coba? Nah, orang kafir malah rapopo itu, orang yang tidak sholat itu malah tidak peduli gitu. Itu salah. Yang ngusir malah orang yang sholat, ya sudah, karena kamu diusir karena ngaji, ya sudah ditampung di pusatnya sini. Pusat pengajian di Solo, tampung di Solo. 2,5 tahun. Ada yang sudah usianya 80 tahun, sudah bapak sepuh itu, ya sudah. Ibu juga, suami istri itu. Walaupun begitu, walaupun sudah tidak bisa berbuat banyak, ya karena sudah tua, tapi kukuh, menyemangati kepada anak-anaknya. Nah, 2,5 tahun diusir. Ya, tidak diakui sebagai penduduknya di sana. Nah, itu kan, kalau kita ingat seperti itu, apa kita putus asa? Tidak. Nabi kita Muhammad SAW itu diusir dari Mekah. Kampung halaman beliau di Mekah. Padahal sebelum Nabi sebelum menyiarkan Islam, Muhammad, bukan Nabi ya, Muhammad itu diberi sebutan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi menjadi orang kepercayaan. Ya, Muhammad orang kepercayaan. Sampai punya apa-apa kalau dititip, kalau sekarang titip di bank. Dulu belum ada titipnya kepada Muhammad itu. Ya, setelah beliau diangkat menjadi Rasul, udah. Ya, dianggap orang gila, dianggap merusak agama nenek moyang, dianggap memecah belah persaudaraan. Singkatnya sampai beliau diusir dari kampung halamannya, dari Mekah. Ya sudah, akhirnya hijrah ke Madinah. Ya tak? Tak putus asa, dari Madinah terus dakwah terus dilancarkan sampai datanglah pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu. Sampai datangnya pertolongan Allah, terbuka lagi kota Mekah. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang hijrah bisa kembali lagi ke Mekah dengan pertolongan Allah. Dan orang-orang yang dahulu mau masuk Islam takut karena orang-orang kafir sangat keras, sangat bengis terhadap Islam. Akhirnya kita lihat berbondong-bondong mereka masuk Islam semua. Ya, itu di Bangker juga begitu. Dah orang mau masuk takut, dah ini 2,5 tahun, dah pulang pun dulu ada semua dokumentasinya ada. Kita sewakan bis, ya kita, karena selama sini nanti pulang dia tidak punya makanan, sawah tidak bisa digarap, malah kan panen pun dibabati, malah di sana itu sawah orang itu biasa kan lewat galengannya orang lain, itu tidak boleh lewati, mau garap sawahnya di sana tidak boleh lewat galengannya. Ya berarti kan tidak boleh, maunya poiso kondalan langsung melompat neng sawah dhewe kan ya nggak bisa. Ya sudah sabar. Maka karena enggak, ya kita bawakan truk isinya beras, isinya ya telur dan sebagainya lah. Juga orangnya dinaikkan bis bersama. Sampai di sana dipukuli. Ya, orang memukul cagak ting itu ting gurutu kabeh wedok-wedok barang gebuki coba. Bisnya dilempari dia. Ya sudah kembali lagi ke sini. Kembali lagi di sini. Nanti dengan pertolongan Allah, waktu itu lewat
Kapolda Jawa Tengah Pak Khairul Rasyid, tanya permasalahannya apa, ya terangkan apa adanya, udah. Nah, MTA itu lembaga resmi, bukan lembaga gelap, bukan resmi. Ya, boleh hidup di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sudah akhirnya beliau polisi kan penegak hukum, dia menegakkan hukum. Datang sana, Kapolresnya, Kapolnya dipanggil. Udah, akhirnya yang ada di sini waktu itu ya 50 berapa keluarga gitu. Suami, istri, anak, cucu dan sebagainya. Ya, ada yang sampai melahirkan di sini, ada yang sekolah ya di mana SD Solo ini sampai SMP ngemolong masuk SMA sudah ada di sini. Jadi, udah akhirnya boleh pulang ya, dan sana Polres sana sanggup menjaga keamanan sampai di rumah karena memang diinstruksikan oleh Kapoldanya waktu itu. Ya sudah, kita kirim pulang. Nah, pulang berikutnya sudah aman. Nah, tidak ada apa-apanya. Terus waktu itu Bang Kerep itu waktu itu belum diresmikan, masih baru binaan. Ya, karena makin semangat ngaji, sudah akhirnya diresmikan. Diresmikan itu oleh Kapolda Jawa Tengah juga hadir, MUI dari pusat sana juga hadir. Sudah. Ya sampai sekarang. Bisa Bang Kerep itu. Nah, sekarang setelah tahu MTA itu memang datang itu tidak membawa kerusuhan, membawa kedamaian dan menyebarkan kasih sayang. Ya. Sekarang tumbuh di Kabupaten Blora ada kalau tidak salah 10 tempat. Di Todanan, di mana itu? Di Blora Kota, Randu Blatung. Udah beberapa tempat sekarang tumbuh di sana. MTA itu. Maka itu tadi saya katakan yang mengusir saat itu bukan orang kafir yang tidak salat, yang mengusir malah orang yang sholat. Bu Islam bohra pokoknya sholat itu. Nanti tak-tak Bu Islam bohra dan wong sholat, nek wong Islam kok ngusir wong ngaji Quran, aneh kan? Padahal nek ditekoni kitab suci mu apa? Quran. Nah Quran dikaji kok malah diusir. Nah, aneh kan? Nah, tapi kita masih prasangka baik karena tidak tahunya. Maka tetap kita bergaul dengan mereka karena tidak tahu. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah tahu. Salah satu diantaranya datang kemarin, pemuda yang datang ke sini kemarin itu loh. Minta maaf pada saya. Dia yang ikut membakar panggung ketika kita akan adakan pengajian di desa Kamulan Blora sana. Dia ikut membakar, ikut melempari mobil, ikut melempari satgas, dia ikut. Dia datang ke sana, setelah dengar radio, ya TV, kok lain dengan berita-berita yang tersebar di sini. Terus dia merasa dihantui dosa, kepengen ketemu saya. Nah, saya terima di kantor saya gitu, minta maaf. Dia cerita semua apa yang saya lakukan ketika terhadap MTA. Dia minta maaf Pak. Ya, akhirnya dia sudah saya mau dihukum, mau dibalas apa aja mau. Saya dipukuli di sini juga mau. Terus saya katakan, sudah saya maafkan. Ya, orang semacam kamu itu tunggali akeh. Banyak belum kenal, belum paham, sudah ngelek-elek, sudah geting, sudah itu semacam kamu itu banyak. Tapi ya alhamdulillah mereka akhirnya sadar. Dah kamu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya dah? Mohon ampun kepada Allah. Adapun dosamu kepada saya sudah saya maafkan. Karena kita dididik oleh Al-Qur'an itu wal afina anin nas. Ya. Orang yang bertakwa itu dididik oleh Allah menjadi pemaaf, bukan pendendam. Quran yang kita kaji juga mengajarkan itfa bilati ya ahsan. Kalau ada orang berbuat tidak baik kepadamu, balaslah dengan kebaikan. Ya. Nabi kita juga mengajarkan silman qata'ak wa'timan haramak wa'fu aman dolamak.
Sambunglah orang yang memutus persaudaraan dengan kamu. Berikanlah sesuatu kepada orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Maka Nabi Muhammad SAW itu dakwah sudah dipesan oleh Allah, la as'alukum alaihi ajron. Hai Muhammad, katakan, saya tidak minta upah apapun atas dakwahku ini. Dakwah tidak minta imbalan upah apapun. Apa jabatan, apa amplop, apa, tidak. Yang diharapkan apa? Illal mawaddatan fil qurba. Jadi dakwah Nabi menyebarkan Islam itu menyebarkan kasih sayang. Maka lembaga Masjid Tasawuf kan juga lembaga dakwah, ya kita ikuti apa yang Nabi. Dah biar mereka membenci kita karena tidak tahu, tapi tetap sebarkan kasih sayang kepada mereka. Ya, di beberapa tempat kita dianiaya, tidak pernah balas itu. Didongake sing apik. Ya alhamdulillah akhirnya dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan karena kesabaran kita, ya, Masjid Tahfidz Al-Quran walaupun perjalanannya tidak mulus melalui jalan-jalan yang terjal, alhamdulillah bisa berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Yang belum adanya di Sabang. Ya, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau itu toh katanya. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah MTA sudah ada. Yang belum ada cuma Sabang. Ya. Merauke sudah ada. Dari sana Aceh sudah ada di Takengon, Simpang Ulim sudah ada. Sampai di Merauke, Indonesia paling timur. Walaupun perjalanan MTA seperti tadi, ceritakan tadi. Memang harus begitu, dan Allah sudah mengatakan kok ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu mengira, ya, kalau kamu sudah mengatakan amanna saya beriman, tidak akan diuji oleh Allah. Walaqad fattanal ladzina min qablihim wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang beriman sebelum kamu. Sehingga dengan ujian itu akan ketahuan siapa yang beriman, benar imannya benar, siapa yang imannya bohong, kadzib. Ya. Dan Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam surga sebelum Allah melihat bukti kesungguhan dan kesabaran. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Surat Ali Imran 142 ya. Apa kira kamu masuk surga sebelum Allah melihat kesungguhan kamu dalam mengamalkan agama ini dan sebelum Allah melihat kesabaranmu dalam menanggung risiko dalam mengamalkan agama. Maka kesungguhan dan kesabaran itu menjadi syarat untuk masuk surga. Ya, maka dari itu apapun yang terjadi dalam dakwah ini tetap kita sabar. Semaksimalnya kita berbuat kebaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Walaupun orang membenci kepada kita, hilangkan rasa kebencian kita kepada siapapun seperti doa kita. Kalau kita doa kepada Allah kan, ya, Allah selalu kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang lain, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita mohon pada Allah, setelah hidayah masuk di hati kita jangan sampai terkencang keluar lagi. Ya, jangan kita kafir lagi. Kita mohon pada Allah, jangan sampai ada ganjelan hati kita ghil. Ghil itu ganjelan tidak baik kepada sesama orang mukmin.
Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi jangan sampai ganjelan tidak baik perasaan sampai dengan orang-orang mukmin itu jangan sampai ada, hilangkan pada kita. Nah, maka Islam itu kalau disebarkan itu dengan menyebarkan kasih sayang. Dakwah yang dijalankan Nabi tidak minta apa apapun supaya menumbuhkan kasih sayang. Kalau Islam masuk di hatimu, nah sudah kasih sayang satu dengan yang lain. Ya, kalau hanya kamu mengaku Islam tapi belum mengerti tentang Islam, ya kadang perbuatannya seperti itu. Malah mengusir orang Islam sendiri. Ya. Nah inilah, Nabi Allah katakan siapa yang menjadikan mereka membantu pengusiran aja kita tidak boleh jadikan teman. Kalau kamu menjadikan teman mereka, kamu termasuk orang yang dolim. Ya, apalagi. Jadi orang kafir zaman Nabi dan zaman sekarang sama. Ada yang memusuhi umat Islam, ada yang tidak. Lah yang tidak memusuhi itulah kita bisa hidup berdampingan, hidup rukun. Masalah dunia kita bisa hidup rukun. Kalau orang kafir yang memusuhi orang Islam, lah itu yang kita tidak boleh berkawan dengan mereka. Terus apa lagi? Anak saya mau berangkat ke asrama MTA dari rumah jam 2 siang, sholat duhur dulu. Rumah kami jauh, yakni di Ngawi. Perjalanan dari rumah ke tempat jalan raya atau pencegatan bis kurang lebih setengah jam. Sebelum naik bis anak saya suruh sholat asar dengan dikosor, padahal belum masuk waktu asar. Karena khawatir tidak kebagian waktu sholat asar ketika sampai di asrama, disebabkan kadang-kadang perjalanan bis yang ada kendala dan masih harus oper bis. Saya suruh sholat di bis tidak mau. Dibenarkan apa tidak Ustadz sholat asar anak saya tersebut? Kalau mau berangkat ke Solo dari rumah sudah masuk waktu duhur, lah sholat duhur dulu tadi betul. Terus berangkat perjalanannya dari rumah ke jalan raya Negat bis itu setengah jam. Terus naik bis mungkin sampai di sini ya 1 jam atau gimana. Dikhawatirkan tidak bisa sampai di asrama sudah habis waktu asar. Maka diperintahkan sholat asar walaupun belum waktunya. Itu yang tidak benar. Ya, karena inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada orang mukmin waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau belum masuk waktu asar, kok asar ya tidak boleh. Nah nanti kalau sampai di asrama habis waktu asar, sholat di bis ya boleh. Ya, sholat di bis boleh. Ya, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Di mana saja bisa dilakukan kok. Ya, nah maka itu sholat duhur di rumah tadi sudah betul, sholat asar di jalan yang belum waktunya tidak benar. Yang benar ya sudah sholat aja, nanti kalau waktu asar masih di dalam bis ya sholat asar dalam bis tadi nggak apa-apa, boleh. Apalagi? Pada saat musafir, waktu sholat maghrib sudah masuk, saya masih di jalan sampai waktu isya kami berhenti di masjid. Di situ sudah ada berdiri sholat isya berjamaah. Pertanyaan, bagaimana pelaksanaan sholat saya kalau mau ikut berjamaah sedangkan saya belum sholat maghrib Ustaz? Kalau emang kamu belum sholat maghrib, waktunya sudah waktu isya ya kamu maghrib dulu. Yang itu selesai sholat isya biar selesai dulu terus kamu sholat maghrib. Jangan imam, di situ ada imam mulai sholat isya, kamu terus makmum sebagai sholat maghrib, makmum sholat isya, nggak boleh. Ya tak? Kalau kamu terus mau makmum sholat isya, kamu belum sholat maghrib. Maghrib karo isya dahulu mana? Nah, mestinya kamu sholat maghrib dulu, gitu kan? Lah mau sholat maghrib di situ masih sholat isya, biar selesai dulu. Terus selesai imam sholat isya, kamu baru sholat maghrib.
Apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, musafir sudah jelas ya. Ya, maka kalau ada orang yang berpendapat musafir itu paling tidak jarak perjalanannya harus berapa? 80 km dan ditempuh jalan kaki, itu saya belum menemukan dalilnya. Belum menemukan dalilnya. Andai kata itu ada dalilnya, berarti sekarang sudah tidak ada orang musafir. Ya, apa eteng? Apa ada orang mau jalan kaki 80 km? Ya. Ya, maka itu musafir tidak terpandang lamanya perjalanan. Walaupun perjalanan cuma 55 menit, ini ke Jakarta naik pesawat 55 menit. Ya tak? Itu menjamak, mengkosor, sholat boleh. Memang kamu musafir. Perjalanan tidak ditentukan oleh Rasulullah, kamu naik apa. Ya. Nah sekarang kalau ditempuh jarak, menurut brosur yang kita baca tadi, Nabi pernah menjamak sholat, ya, kira-kira menempuh perjalanan 12 km ketika beliau mau berangkat dari Madinah ke Mekah. Belum sampai di Mekah, sampai di Dzulkhuwaifah yang jaraknya kira-kira 12 km, sampai di tempat itu beliau sudah menjamak dan mengqashar sholat. Nah, kalau Mekah Madinah jauh tuh kira-kira 500 km itu ya. Tapi belum sampai di sana sudah. Ya. Juga lamanya. Berapa lama orang boleh mengqashar menjamak sholat sebagai musafir? Nabi tadi terangkan 19 hari. Ya karena memang perginya Nabi hanya 19 hari. Umar bin Khattab pernah 6 bulan. Nah, maka karena itu tidak ditentukan lamanya, batas waktu kamu sebagai musafir ya sampai kamu pulang ke rumahmu. Selama kamu masih dalam musafir, walaupun 6 bulan, walaupun 1 tahun, kamu menjamak, mengqashar sholat terus boleh selama kamu dalam musafir. Tidak dibatasi waktu. Ya. Nah musafir itu apa wajib sholat diqashar dan dijamak? Wajib apa tidak? Ya. Kalau orang musafir sholatnya sempurna, sholat tamam boleh enggak? Nah, sholatnya tidak dijamak, tidak diqashar boleh enggak? Boleh. Jaga itu musafir itu sebagai keringanan, dikatakan Nabi. Sahabat kan heran ini. Ya. Hanya sudah aman, kok masih kita mengqashar sholat, saya heran. Tanyakan pada Nabi. Saya heran, Rasulullah jawabnya gimana? Itu sedekah Allah kepadamu. Jadi Allah bersedekah kepadamu, maka terimalah. Artinya suatu keringanan yang diberikan oleh Allah. Diberi keringanan ya kamu pakai. Walaupun tidak dipakai ya tidak apa-apa. Maka juga Allah tidak mewajibkan, hanya membolehkan. Wa idza darabtum fil ardi, situ kan, walaysa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kemudian perjalanan di bumi ini maksudnya musafir tidak mengapa. Tidak mengapa artinya boleh kalau kamu mau mengqashar sholat. Jadi satu kebolehan, bukan satu keharusan. Nah. Ya sudah, alhamdulillah kalau sudah jelas, sehingga bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang musafir tidak usah repot-repot sholat, ya dimanapun sholat boleh. Kalau mau menjamak sholat bagi musafir tadi juga boleh diawalkan, boleh diakhirkan. Maksudnya awalkan itu misalnya bapak-bapak ini datang dari sana, nanti sebelum pulang, udah masuk waktu duhur di ini, dah
sholat duhur sekali. Setelah sholat selesai duhur, jamak sekali dengan sholat apa? Asar, itu namanya diawalkan, namanya jamak apa? Takdim. Jamak yang mengambil waktu yang dahulu. Nanti sholat duhur, setelah selesai duhur, sholat asar sisan, namanya dijamak. Oh karena saya musafir, boleh juga mengkosor. Ya sudah dijamak dan dikosor. Sholat duhurnya 2 rakaat saja, selesai, assalamualaikum, berdiri lagi sholat asar 2 rakaat saja. Sudah, jadi sholatnya duhur dan asar dijamak dan dikosor. Waktunya dikumpulkan, rakaatnya dikurangi. Nanti sampai di rumah, waktu asar masih longgar. Apa perlu sholat asar lagi? Tidak, karena sholat asarnya sudah dikerjakan di sini. Ya. Maka mana kesulitannya agama itu? Jangan terus orang, wah banyak yang MTI gampang-gampang kayak agama kok. Loh memang agama rasa digampang-gampang itu sudah gampang. Tapi kita mengatakan ad-dinu yusrun wala tu'asiru. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Maka saya katakan kalau orang mengamalkan agama apa adanya, itu mudah. Bersulit-sulit, berliku-liku macam mesti lewat makelar. Aja mulai belajar agama jangan lewat makelar. Ya, langsung aja kepada sumbernya. Ya. Sudah, apa adanya. Sholat ya mudah, seperti tadi yang rekoso tadi, data uang kau tekan konon teh waktunya, sholat di bis ya boleh, kenapa toh? Sholat di bis, lah sujudnya piye? Nek ora iso sujud karo normal seperti biasa dengan duduk, tidak bisa berdiri, sholat dengan duduk boleh. Merasa rukuk seperti biasanya sujud itu ya tidak usah rukuk sujud dikerjakan semaksimalnya. Ya, sholatnya dengan duduk boleh. Bagaimana kamu bisa? Nah sehingga nggak ada kesulitan orang sholat itu. Maka sholat kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan itu sholat. Selama akal pikirannya masih sehat, masih normal, masih waras pikirannya, walaupun fisiknya sudah tidak waras, tidak sehat, berdiri saja tidak bisa, duduk saja tidak betah, bisanya berbaring, tapi pikirannya masih sadar, sholat tidak boleh ditinggalkan. Sholat dengan berbaring pun boleh. Nah, itu. Lain dengan puasa, kalau puasa walaupun sehat, kamu musafir boleh tidak sholat. Ya, boleh, tidak puasa ya, maaf ya, kamu musafir, puasa Ramadan, kamu boleh tidak puasa, walaupun sehat, ya. Dan perjalanan musafir pun kamu tidak berat, tidak sepeda ontel, tidak jalan kaki, naik pesawat. Ini Jakarta 55 menit, udah, kenaikan pesawat ya AC di surah panas, udah. Mau musafir kamu di sana di Jakarta, tidak puasa, boleh tidak puasa. Tapi nanti diganti pada hari lain. Nah maka itu kalau terus bulan Ramadan orang-orang tidak boleh jualan, warung-warung harus ditutup. Ya, warung-warung harus ditutup. Tidak boleh buka warung makan. Kan susah kan? Bagi orang musafir akhirnya kan susah. Kalau saya musafir di Jakarta, wah tidak ada warung buka, mau makan apa? Padahal ingin tidak berpuasa. Ya, itu kan. Maka jangan dipersulit. Allah membolehkan, kenapa kamu tidak bolehkan? Apalagi bagi yang berpuasa, apalagi bagi yang memang pekerjaannya jual. Bagi warung makan. Terus Rain itu dodol sebulan itu penghasilannya gimana? Bolehnya nanti buka malam. Lah kalau malam orang-orang puasa sudah kenyang, sudah buka kok. Baru buka tarweh untuk jaburan sisan, udah ya pulang wis wegah jajan ke warung. Gitu. Nah, maka itu agama membolehkan, jangan sok buat aturan sendiri. Nah, yang memang pekerjaannya siang jualan warung makan, apa soto, apa sate, wah silahkan jualan.
Wah, nanti kalau ada orang puasa terus jajan gimana? Nah, kalau orang puasa kok jajan, kalau jajan itu berarti tidak puasa. Mungkin dia orang musafir, ya. Enggak, itu tetangga saya ya ikut jajan. Nah, kuwi rasa mbok urusi. Ya ta? Lah nek warung buka mari mingin-mingini wong poso, nek wong poso kan ning warung buka wis kepengine ora sah poso. Ya ta? Lah nek poso mergane ra nek panganan kowe terus poso ya wajar. Ya ta? Puasa lah mau makan apa? Enggak ada makanan. Ya, itu kan. Maka puasa itu buka warung makan siang hari boleh, tidak ada larangannya dalam agama. Dah cukup ya? Masih ada Ustaz. Kami sering menjalankan sholat safar dengan jamak qashar baik takdim maupun takhir. Pertanyaan, bolehkah menjamak sholat di rumah setelah bepergian jauh? Contohnya, sholat maghrib masih dalam perjalanan, kemudian sampai rumah sudah isya. Kemudian sholat maghrib jamak, kemudian sholat isya, karena pemikiran saya sudah tidak dalam perjalanan lagi, Ustaz. Boleh. Kalau menjawab itu bolehnya nanti kan jamaknya jamak takhir artinya ya ta? Jadi dalam sholat maghrib tadi masih dalam perjalanan. Ya, saya tidak usah sholat dalam perjalanan, dalam bis nggak sholat, nanti sampai di rumah sudah isya, ya udah nanti saya jamak aja sholat maghrib dengan isya di rumah. Boleh itu, tapi tidak boleh di kosor, tidak boleh dikosor. Ya. Apalagi Tentang pekerjaan, Ustaz. Saya kemarin mendapat pekerjaan dan perusahaan yang saya masuki dalam bidang fasilitas servis, yakni pelayanan. Dalam pembagian tempat dan area, saya ditempatkan di gedung gereja GBI KA dan bekerja sebagai cleaning service karena lulusan saya cuma SMP. Apakah pekerjaan saya di situ termasuk melanggar akidah Islam? sebagai cleaning service di gereja gitu, Iya. boleh nggak apa-apa. Ngersih-ngersih juga kamu dibayar, ya, dibayar boleh. Kamu sebagai tukang becak, hari Minggu ada orang mau berangkat ke gereja, suami istri, numpak becakmu boleh nggak? Ya, Pak, tolong antarkan ke gereja itu ya, Margo Yudan. Karena kamu orang Islam, pun saya menggok mriki mawon Pak. Nah, ya, ditinggok kene pengajian gini. Ya, kudu nek sing becak. Terus kamu dibayar, uangnya halal apa enggak? Halal uang kamu, walaupun kamu ngantar ke gereja, berarti kamu menolong, bukan menolong. Memang dia mau beribadah, ibadahnya di gereja, saya pekerjaan saya memang transportasi, ya sudah, bayar kita terima. Enggak apa-apa, cleaning service ya itu kamu memang ngersii gereja, lantainya di situ kotor, WC-nya kotor, kamu harusnya dibayar, digaji. Boleh memang pekerjaanmu di situ. Tidak apa-apa. Nah, kecuali nek dah yang servis, terus kamu diwajibkan juga di samping kamu membersihkan tempat ibadah mereka itu gereja tadi, kalau hari Minggu kamu diwajibkan juga ikut peribadahannya, nah itu nggak boleh. Kalau sekedar kamu membersihkan boleh saja. Kebetulan gerejanya banyak pengunjungnya, sepeda banyak, mobil banyak, sepeda motor banyak. Kamu ikut menjaga sepedanya, boleh nggak? Boleh. Jaga sepeda, titipan sepeda. Ya, kamu punya rumah dekat, kebetulan dekat gereja. Buka titipan sepeda bagi orang mau gereja itu boleh, dah. Halal uangnya. Apalagi? Ya, cukup, Ustaz. Ya, saya dijawab pertanyaan minggu yang lalu. Di lingkungan saya tinggal, pelaksanaan sholat gerhana dilaksanakan dengan cara setelah rukuk kemudian membaca Al-Fatihah lagi dan kemudian membaca surat.
Yang demikian itu kita boleh bermakmum pada apakah boleh bermakmum pada sholat tersebut? Boleh, kan memang ada pendapat kan? Ada yang maksudnya itu setelah sami Allahu liman hamidah rabbana lakhamdu. Memang dalam hadisnya itu kemudian qiraah lagi. Nah qiraah itu ada yang memahami ya Fatihah dan suratnya, ada yang memahami suratnya saja, Fatihahnya tidak. Maka kalau kebetulan sudah mendapatkan iman macam itu, saudara ikuti nggak apa-apa. Insya Allah sah sholatnya. Apalagi Ayah saya menggarap sawah milik orang lain. Jika saat sibuk-sibuknya di sawah, ayah saya pulangnya bisa sampai menjelang maghrib, bahkan pernah sampai maghrib. Jadi sholatnya itu molor jam 18 lebih. Ayah saya juga bekerja di pabrik, mungkin karena kelelahan, bangunnya hampir setiap pagi telat sampai jam 5.30, sehingga sholat pun juga telat. Dan ketika bangun kesiangan pun, ayah saya terlihat biasa-biasa saja, tidak segera berwudu, padahal saya sudah sering membangunkan tetapi masih tetap saja begitu. Untuk itu mohon nasihatnya untuk ayah saya tersebut. nanti ayahmu tak nasihati orang eneng. Gimana kok minta ayah saya? Ya, ayahmu di mana? Apa di rumah mendengarkan radio? Nah, kalau itu bisa nanti nasihat tidak hanya untuk ayahmu saja. Ya, walaupun ditujukan kepada ayahmu, kalau ayahmu tidak dengarkan, ya tidak dapat nasihatnya kan itu kan. Jadi sholat itu, ya terangkan tadi Allah mengatakan sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada orang mukmin dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Orang yang sholat di luar waktu tidak sah. Di luar waktu itu misalnya sebelum waktunya atau sudah lewat waktunya. Ya, tidak sah. Kecuali kalau sholat di luar waktu tadi, mungkin karena bangun subuhnya tadi kesiangan. Tapi boleh. Karena waktu bangun tidur itu ya diangkat pennya. Waktu bangun itulah ya di situ waktu sholatnya. Sholatnya bangunnya sudah tengah 6 ya subuh ya dah. Tapi kok tidak segera wudhu ya malah biasa-biasa saja. Wis tangine setengah 6, bangun tidur randang wudhu malah ngerokok sih. Ya niatnya wis ora salah itu ya. Ya itu, kalau memang itu kebiaran di dalam waktu salat itu mestinya tidak harian, tidak tiap hari. Karena orang muslim itu kalau tidak sholat pada waktunya merasa kecewa, gelo. Kenapa saya bangun sudah waktu subuh sudah habis? Nah, jangan sampai besok saya bangun seperti itu lagi. Ya, itulah. Juga tadi pulang dari sawah jam 6. Jam 6 itu sholat maghrib belum telat, masih. Ya, jadi tidak salah. Kok sawahnya ya, toko-toko dah jam 6 wis. Mungkin jamaah sholat yang masjidnya telat. Ya, tapi dia masih bisa sholat sendirian di rumah. Jadi belum, waktu maghrib jam 6 itu belum sholat, belum habis. Itu Pak, jadi boleh kok ke Solo, ke sawah atau ke mana sampai di rumah jam 6 boleh saja karena pekerjaannya juga boleh. Waktu sholat masih longgar, ya, waktu sholat maghrib masih longgar. Nah, itu nah, kecuali kalau molor tadi ke sawah karena kerjanya di sawah asik karena sore-sore panasnya berkurang, perjalanan dari sawah ke rumah ya makan waktu, padahal belum sholat asar. Lah ini yang dimasalahkan kalau belum sholat asar. Hingga belum sholat asar segera pulang sampai di rumah sudah jam 6, habis waktu sholat asar. Nah mestinya kalau memang seperti itu, bawa saja sholat di sawah tadi, bawa sajadah, bawa sarung, wong cine sholat. Ya, gelar sajadah di pinggir sawah itu kan boleh. Jadi sholat itu bisa dikerjakan di mana aja. Nah, di samping itu saya yakin karena
bapakmu tadi kalau seperti yang kamu ceritakan karena belum begitu paham tentang aturan-aturan sholat. Yang penting sholat itu 5 kali, udah 5 waktu. Ya, udah. Padahal sholat itu bagi orang mukmin jangan ditunda-tunda kalau memang tidak ada keperluan apa-apa. Sholat yang biasa bermalas-malasan, kata Allah itu sholatnya orang munafik. Orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkurunallah illa qalilan. Orang munafik itu yang sholat wegah-wegahan, naras-narasan, tidak segera bangun, itu orang munafik. Sholatnya orang munafik. Walaupun sholat tapi malas gitu. Maka idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau diajak berdiri untuk sholat itu sangat-sangat malas. Sregepnya kalau nanti sholat dipamerkan orang. Ya, dipamerkan orang. Kebetulan jadi ada temannya, ya temannya sholat, ya memang teman sejak dulu orang sholat. Biasanya kalau dengar qomat, dengar adzan sampai qomat pun enggak segera ke masjid, malah tidur. Tapi karena ada temannya datang orang sholat, begitu Allah Akbar, adzan langsung tadi hajat, ayo kita ke masjid dulu. Ngajak kancane. Jadi biar tahu teman saya bahwa saya itu juga orang disiplin dalam mengerjakan sholat. Jadi sholatnya untuk riya. Itu orang munafik. Maka kita hindari. Sholat semaksimalnya kita lakukan pada waktunya. Ya, apalagi? Kalau kita lupa tidak membaca basmalah ketika wudhu, apakah ada tuntunannya membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu seperti kalau kita makan, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada. Kalau memang makan lupa baca bismillah, memang ada tuntunannya bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Kalau wudhu lupa enggak ada tuntunan begitu. Apalagi? Sayyidul Mursalin itu sebutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Mursalin itu artinya secara bahasa apa, Ustaz? Pemimpin para rasul. Ya. Mursalin itu para utusan, para rasul, maksudnya Sayyid itu pemimpin. Sayyidul Mursalin berarti pemimpinnya para rasul. Apalagi? Wa inna li jasadika alaika haqqan, itu makalah apa hadis? Kalau hadis riwayat siapa, Ustaz? Itu hadis. Ya, bukan makalah, itu hadis itu. Riwayatnya Bukhari. Jadi hadisnya sahih wong diriwayatkan Bukhari. Ya, saya bacakan aja hadisnya. Ya tidak taklid, paling tidak ada pernah hadis dibaca, didengar. An Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala dakhala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Abdullah alam uhbir annaka tasumu nahar wa taqumul lail faqultu bala ya Rasulullah qala fala taf'al sum wa aftir wa qum wa nam fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan wa inna li zaurika 'alaika haqqan wa inna bihasbika antasuma kulla syahrin salasata ayyamin wa innalaka bikulli hasanatin asra amtaliha fa inna dzalika siyamud dahr kullihi wa syaddatu fasuddita alayya qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwatan qala fasum siyaman nabiyyallahi Dawud alaihi salam wala tazid alaihi qultu wa ma kana siyamun nabiyallah sallallahu nabiyyallahi Dawud alaihi salam
qala nisfud dahr. Wa kana Abdullah yaqulu ba'da ma kabura. Ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As. Berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdullah, apa kamu kira aku tidak diberitahu bahwa kamu akan puasa terus-menerus, kamu akan sholat malam terus-menerus, tidak tidur, ya tak?" Aku menjawab, "Benar ya Rasulullah." Dia bersabda, "Jangan kamu lakukan yang demikian itu. Ya, berpuasalah dan berbukalah." Ya, ada orang ngomong, "Saya puasa terus tidak akan berbuka. Saya akan sholat malam terus semalam suntuk tidak akan tidur." Nah, sampai pada Nabi, "Apa betul kamu mengatakan begini?" "Betul ya Rasulullah." Ya. Terus Rasulullah memerintahkan, "Berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah, karena tubuhmu mempunyai hak atas dirimu. Kedua matamu mempunyai hak atas dirimu." Jadi matanya jangan melek terus sholat, terus matamu itu butuh merem, butuh tidur, berikan haknya. Sing ora iso turu, iso bingung ben iso turu malah ranggo turu ya. Berikan hakmu. Istrimu mempunyai hak juga atas dirimu. Nek malam suntuk sholat terus lah istrimu bagaimana? Haknya istrimu tidak kamu berikan. Kedua matamu mempunyai hak atas dirimu, istrimu mempunyai hak atas dirimu, tamumu mempunyai hak atas dirimu. Kalau kamu punya tamu, ya, mempunyai hak juga. Orang mukmin tamu diikrami, fal yukrim dhaifahu kan tidak. Dan cukup bagimu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, karena suatu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Yang demikian itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Abdullah bin Amru berkata, lalu aku memperberat, maka diperberat kepadaku. Lalu aku berkata, sungguh aku masih kuat melakukan lebih dari itu ya Rasulullah. Beliau bersabda, kalau begitu berpuasalah seperti puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Aku bertanya, bagaimana puasa Nabi Allah Daud alaihissalam? Dia bersabda, yaitu puasa setengah tahun. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Ya, Abu Salamah sebagai perawi berkata, Abdullah bin Amr setelah tua berkata, alangkah baiknya diriku seandainya dahulu aku menerima kemurahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa tidak berbuka itu enggak boleh, semalam suntuk sholat terus tidak tidur itu juga tidak boleh. Ya, kalau kamu ingin puasa seperti Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu sudah bagus. Lebih dari itu tidak ada. Ya, apalagi? Ladina Jadi liman. hadis tadi dalam perawi itu diriwayatkan oleh Bukhari, juz 2 halaman 245. Ya, apalagi? Ladina liman la aqlalahu. Ini hadis apa makalah Ustaz? Kalau hadis, itu hadis. Siapa? Hadis itu ya, riwayatnya Baihaqi dalam Syu'abul Iman juz 4 halaman 157 nomor 4644. Itu hadis bukan makalah. Hadis tetapi hadisnya itu dhaif. Walaupun dhaif isinya itu benar. Ya tak? Coba saya bacakan hadisnya ya. An Jabir bin Abdillah qala Rasulullah SAW, qawamul mar'i aqluhu waladina liman la aqlalah. Ya. Dari Jabir bin Abdullah ya berkata, Rasulullah SAW bersabda,
lurusnya seseorang adalah akalnya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai akal. Betul tak? Orang yang tidak mempunyai akal tidak ada agama. Orang gila itu enggak punya akal itu enggak kewajiban melaksanakan agama. Orang gila itu tidak sholat ya ora dosa, tidak puasa tidak berdosa, tidak zakat tidak berdosa, ya. Memang tidak berdosa dia tidak sholat. Orang gila, tidak punya akal. Wah, nanu penak ya wong edan. Dan penak edan pokoknya pilih jadi wong edan. Ya, neman-neman ya orang waras sehat begitu. Maka kalau kita mohon pada Allah, setelah mohon keimanan, mohon kesehatan. Salul afiyata ba'dal yakin. Jadi kesehatan itu suatu kenikmatan yang besar sesudah iman. Wong yang diberi nikmat iman, diberi sehat, wah sudah luar biasa itu. Nah, orang yang tidak punya akal memang tidak ada peraturan melaksanakan agamanya. Ya, walaupun hati itu dhaif ya, karena diterangkan hati itu dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Hamid bin Adam. Ia tertuduh dusta. Walaupun wong sok goroh, itu kadang-kala ya sok bener barang tuh. Nek wong goroh apa ya goroh terus ya. Kebetulan walaupun perawinya itu tidak, karena orangnya pembohong, suka bohong. Tapi meriwayatkan hadis ini walaupun perawinya itu bohong, tapi isinya hadis itu betul. Isinya betul. Apalagi Ustadz pernah menerangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada penyeru-penyeru jahanam. Sahabat berkata, sifhum lana ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, mereka itu kaum dari daging kulit kita sendiri. Mereka akan membawa kalian ke neraka. Ini hadis riwayat siapa dan apakah sudah dibrosurkan, Ustaz? Ya, sudah dibrosurkan. Saya bacakan hadisnya ya. Jadi nanti kalau perlu kamu beli brosur, kumpulan brosur tahun 2014. Itu dikeluarkan pada tanggal 21 Desember. Ahad 21 Desember tahun 2014, jadi akhir tahun 2014 kemarin. Bunyinya hadis an Hudzaifah bin Yaman qala kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr wa khafata ayyudarika kani wa qultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin wa ja'ana Allah bihadal khair fahal ba'da hadal khair min syarrin qala na'am qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khairin qala na'am wa fihi dakhonun qultu wa ma dakhonuhu qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tunkiru qultu fa hal ba'da dzalika khair min syarrin qala na'am du'atun, nah ini du'atun ila abwabi jahannam. Ya. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Fa qultu wa ma ta'muruni in adrakani dzalika? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Qultu fa ilam yakun lahum jama'atun wala imamun qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adha bi asli sajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 178.
Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Artinya dari Hudzaifah bin Yaman. Ia berkata, dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Jadi yang lain tanya tentang kebaikan, Hudzaifah itu tanya tentang keburukan. Karena khawatir kalau keburukan itu akan menimpa pada diriku. Khawatir kabeh do tanya kebaikan, tidak ada yang tanya keburukan. Saya tanya tentang keburukan. Karena saya khawatir keburukan itu menimpa pada diri saya. Yang kita tidak tahu ternyata itu keburukan. Maka tanya pada Nabi. Tanyanya itu ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di masa jahiliyah dalam keburukan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami, itu mendatangkan Islam nanti ya, itu kebaikan. Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi keburukan? Nabi SAW menjawab, ya ada. Yang ia bertanya lagi, saya bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan? Nabi SAW menjawab, ya. Dan padanya ada asap kelabu, tahonun, asap kelabu, kemelut, ya. Asap kelabu maksudnya kemelut, yaitu pencampuran antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Yang baik itu jelas, yang buruk jelas. Kalau yang baik dan yang buruk dicampur aduk lah jadi katakan kemelut. Seperti asap kelabu tadi, tidak putih, tidak hitam, jadi kelabu. Nah, bahasanya itu kemelut, terjadi kemelut. Saya bertanya, apa itu yang dimaksud asap kelabu? Nabi SAW menjawab, ada suatu kaum yang memakai petunjuk bukan dengan petunjukku. Ya, satu kaum memakai petunjuk tapi bukan petunjuk Rasulullah yang dipakai. Walaupun ngaku Islam tapi yang dijalankan dalam kehidupannya bukan petunjuk Rasulullah. Itu yang dipakai. Kamu mengenal mereka dan mengingkarinya. Kamu mengenal. Tapi kamu nggak mau, kamu mengingkarinya karena yang dipakai bukan petunjuk Rasulullah. Ya, Nabi menjawab, ya. Dan kamu mengingkarinya. Ya. Selanjutnya, saya bertanya, apa itu yang dimaksud kelabu? Nabi SAW menjawab, ada suatu kaum yang memakai petunjuk, bukan petunjukku. Kamu mengenal mereka dan mengingkarinya. Saya bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada lagi keburukan? Nabi SAW menjawab, ya, yaitu orang-orang yang menyeru ke pintu-pintu jahanam. Ya, setelah ada kebaikan, ada keburukan. Kita datang Islam itu suatu dulu kita jahiliyah dalam keburukan. Datangnya Islam kami sekarang berada dalam kebaikan. Lah setelah ada kebaikannya apa masih ada keburukan? Nabi mengatakan, iya masih ada. Yaitu apa? Penyeru-penyeru kamu ke jahanam. Penyeru-penyeru ke jahanam. Yaitu jadi jawab Nabi, ya. Kemudian barang siapa yang menyambut seruan mereka atau mengikuti mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam jahanam. Saya bertanya lagi, ya Rasulullah, terangkanlah sifat-sifat mereka kepada kami. Ya, terangkan. Masa orang kok menyeru ke jahanam? Apa ya mau? Ya, kalau disuruh ke jahanam tentu tidak mau toh. Maka minta sifhum lana, terangkan sifat-sifat orang yang menyeru ke jahanam itu sifat-sifatnya seperti apa, terangkan kepada kami ya Rasulullah. Nah, Rasulullah menjawab, bersabda, mereka adalah orang-orang dari daging kulit kita sendiri. Ya, daging kulit kita sendiri maksudnya dia orang Islam juga. Daging kulit kita kan sesama muslim itu kalau jasa itu seperti satu tubuh. Persaudaraan Islam itu. Lah ini orang itu juga orang Islam juga.
Maka dikatakan daging kulit kita sendiri. Dan mereka berbicara dengan lisan kita. Bahasanya juga dengan Quran, juga dengan hadis. Dan dia orang Islam, yang disampaikan juga Quran dengan hadis. Tetapi kalau kamu ikuti, masukkan kamu ke jahanam. Ya, orang kan tambah bingung tuh sahabat. Wong Islam dan ya bicaranya dengan Quran, bicaranya dengan hadis. Lah kok kalau diikuti masuk jahanam? Ya, saya bertanya lagi. Lalu apa yang engkau pesankan, engkau perintahkan kepada saya? Jika saya mendapati yang demikian itu ya Rasulullah. Jadi kalau mendapati zaman seperti itu apa pesanmu kepadaku? Beliau bersabda, tetaplah kamu menepati jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Saya bertanya lagi, jika tidak ada jamaah muslimin dan imam, tidak ada imam mereka, lalu bagaimana ya Rasulullah? Beliau bersabda, tinggalkanlah firqah-firqah itu. Fa'tazil tilkal firaq. Fa'tazil tilkal firaqah kullaha. Ya, tinggalkanlah firqah-firqah itu semuanya. Meskipun, nah gitu kan, kullaha, walau anta'adha bi asri syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Tinggalkanlah firqah-firqah itu semuanya, meskipun kamu karena meninggalkan firqah-firqah tadi, kamu harus memakan akar-akar pohon sehingga mati menjemputmu. Sedangkan kamu dalam keadaan demikian, maksudnya dalam keadaan makan akar pohon tadi. Ini kan di Hudzaifah itu yang lain nanya kebaikan, Khaidah nanya keburukan. Dulu zaman jahiliyah saya dalam keadaan keburukan. Datangnya Islam saya mengerti dalam kebaikan. Setelah ada kebaikan apa akan ada keburukan lagi? Rasulullah mengatakan ada, yaitu tahonun, asap kelabu tadi. Yaitu bercampurnya antara yang hak dengan yang batil. Kalau yang hak jelas, batil jelas, ya. Tapi nek dicampur jadi ora jelas, menurut dikatakan asap kelabu. Bukan Desember kelabu. Bukan begitu ya. Ini asap yang kelabu ya. Nah, asap kelabu. Nah, terus bingung, apa pesanmu kepadaku? Kalau mendapati imam itu beri sifatkanlah, tunjukkan sifat-sifat orang itu. Asap kelabu itu apa? Yaitu ada orang penyeru-penyeru ke jahanam. Tanda-tandanya seperti apa? Hum qaumun min jildatina. Dia itu dari daging kulit kita sendiri, maksudnya dia juga orang Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bicaranya pun dengan lisan kita, dengan Quran dan dengan hadis. Tapi kalau kamu ikuti membawa kamu ke jahanam. Ya, membawa kamu ke jahanam. Satu contoh. Ya. Allah mengharamkan bangkai, darah yang mengalir dan babi, daging babi. Inna hurimat alaikumul maitatu wa tamul khinzir. Itu dah. Ayatnya coba dibaca itu. Surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'atin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor
atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ya. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw dama masfuhan aw lahmal khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih. Nah, kan? Jadi katakan Muhammad, saya tidak mendapati wahyu yang aku terima yang mengharamkan tentang makanan. Nabi disuruh menyatakan, saya menerima wahyu yang mengharamkan makanan, saya tidak mendapati. Kecuali yang diharamkan oleh Allah itu makanan, kalau makanan itu bangkai. Maitatan bangkai, au dama masfuhan atau darah yang mengalir, au lahmal khinzir atau daging babi, fa innahu rijsun au fisqat uhilla li ghairillah. Karena itu semuanya kotor. Atau binatang yang disembelih bukan karena Allah. Disembelih itu bukan karena Allah. Di ayat lain diterangkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Ansab itu menyembelih bukan karena Allah tapi untuk berhala, untuk sesaji. Nah itu haram dari makanan itu. Nah sekarang dari ayat ini menerangkan daman masfuhan. Yang diterangkan ya ayat ini. Yang diharamkan itu darah yang mengalir. Ya tak? Maka kalau orang makan saren itu tidak haram. Karena itu tidak mengalir. Ya, Quran dasarnya. Yang diharamkan kan darah mengalir. Saren itu kan tidak mengalir. Mengalir apa enggak? Enggak, wes karek ya, mengalir ke mulutmu itu kok ya. Nah, kalau itu diterangkan cara begitu, kamu taati itu melemparkan kamu ke jahanam. Ya. Padahal yang dimaksud dama ya saren kuwi. Ya, dama masfuhan artinya darah yang mengalir itu ketika disembelih. Ketika kita menyembelih sapi atau kambing, nanti sebentar lagi waktu korban kamu amati itu. Begitu sembelih itu kan darahnya mengalir. Nah, itu yang haram. Ya, lah terus kamu pempek, terus kamu goreng, terus dadi ora mengalir. Ya, goreng dadi saren atau dideh itu, lah. Terus itu kamu makan dengan alasan tidak mengalir. Nah, kalau kamu mengikuti itu, bawa jahanam kamu. Ya. Bicaranya juga dengan Quran padahal. Ya, ayatnya malah cetok ayatnya ini kan. Ya, padahal memang ayat itu yang diharamkan itu damam masfuhan, darah yang mengalir. Maka ketika menyembelih, darah yang mengalir itulah itu yang haram. Adapun darah yang tidak ikut mengalir, yang masih tinggal bersama-sama limpa hati, sedikit bercampur bercak-bercak pada dagingnya, ya pada itu tidak haram. Yang haram ya yang mengalir itu tadi saja. Itu jangan diputar balikan setelah digoreng dari saren orang mengalir terus dari halal, enggak. Nah itu walaupun pakai lisannya Islam, pakai Quran. Tapi kalau kamu ikuti itu melemparkan kamu ke jahanam. Ya. Juga pakai hadis. Ya. Biasanya hadis yang dipakai innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis. Semua amal manusia itu tergantung niatnya. Maka jangan pernah mempunyai niat diucapkan niat dengan tidak baik. Semua diniati dengan baik. Kalau kamu mencuri, jangan meniat mencuri, dipotong tanganmu. Tapi karena sekarang ekonomi sudah sulit, kamu mencuri niatnya mencari nafkah anak, istri. Mencari nafkah itu wajib apa enggak? Wajib. Maka tergantung niat. Kalau kamu niat mencuri, dosa. Kalau niatnya mencari nafkah,
karena sulit, kepepet, ya nyolong. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Ya. Zina juga begitu. Jangan niat zina, dirajam kamu. Tapi niatnya sedekah dapat pahala. Karena Allah akan memberi pahala itu sesuai dengan niatnya. Ya. Nah, kalau orang memaknai hadis tadi arahnya ke sana, kamu turuti, lemparkan kamu ke jahanam. Saya ingatkan ya, kalau mau nisnya harus tutup loh keterangan saya ya. Jangan dipotong loh MTA. Ya. Zina nek niate sedekah untuk ganjaran, maling nek niate golek nafkah pahala, potong sak mono tok, tutuke ora dibacutke. Tunggu bukti lho iki lho, rungokno. Datune MTA kaya ngene iki. Orang ya kalau sengaja yang memotong-motong begitu ya mudah-mudahan nanti dipotong-potong oleh Allah. Karena itu memotong-potong pembicaraan yang punya maksud jahat. Padahal itu tadi keterangan saya, penyeru-penyeru jahanam walaupun bunyinya hadis. Memang betul hadis itu inamal amalu biniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Betul hadisnya. Tapi arahnya tidak ke sana. Kalau kamu belokkan arahnya ke sana, kamu taatilah membawa kamu ke jahanam. Kan ada yang begitu, salaman barang we, ya, asal kue rani atau apa salaman ya, dibaca wes diajak ngatung ke tangan atau kita, ndak bikin gelo ya timbang kayak gelo tak niati nuruti aja, ya, nuruti lah. Ya, itu dah. Maka itu Rasulullah mengatakan, kita dimintai tanya sifhum lana, sifatilah orang-orang penyeru jahanam itu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ya suatu kaum dari jenis daging kulit kita sendiri, maksudnya orang Islam sendiri, bicaranya dengan lisan kita. Kita umat Islam maksudnya, bicaranya juga dengan Quran dan hadis. Tapi kalau diturut, masuk kamu jahanam, neraka jahanam, lemparkan kamu ke dalam. Terus sahabat bertanya, lah apa pesanmu ya Rasulullah kepadaku kalau mendapati zaman seperti itu? Carilah umat Islam yang berjamaah dan imamnya. Nah kalau tidak ada jamaah dan imamnya, fa'tazil tilkal firraqa kullaha. Tinggalkan semua firqah-firqah itu. Ya, nah kalau saya meninggalkan firqah-firqah, ya hidupnya kesulitan dong. Sekarang zamannya firqah. Kalau kita tidak masuk suatu firqah, wah sulit kerja. Sana tidak diterima, sana enggak terima dari pekerjaan, jadi kesulitan kan. Sekalipun kamu makan akar-akar pohon, karena tidak masuk firqah sehingga kamu sulit makan saja sulit, sehingga kamu hanya bisa makan akar pohon sampai mati menjemput kamu dalam keadaan makan akar pohon tadi. Jadi bahaya firqah. Karena firqah itu bisa jatuh kepada kemusyrikan. Allah sudah berpesan wala takunu minal musyrikin minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Coba dibaca ayatnya itu. Kata mukminun apa itu? Ya. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 31 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbim bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, jangan kamu termasuk orang musyrik. Siapa yang dimaksud orang musyrik? Bukan penyembah berhala, bukan penyembah kuburan, bukan penyembah patung, bukan. Nah, siapa yang dimaksud?
Terus? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, itu musyrik. Minalladzina farraqu dinahum. Siapa yang dimaksud orang musyrik itu? Orang yang menjadikan agama mereka berfirqah-firqah. Farraqu dinahum. Tiap-tiap firqah merasa bangga dengan firqahnya. Sudah tidak lagi bangga dengan Islamnya, tapi bangga dengan firqahnya. Itu syirik kamu. Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap firqah tadi merasa bangga dengan apa yang ada pada firqahnya. Ya. Itu syirik jangan. Maka itu cari umat Islam yang tidak berfirqah-firqah. Ya, kalau tidak ada, untuk menghindari firqah karena syirik tadi, sekalipun kamu harus makan akar pohon. Dan saya katakan, padahal itu zaman Rasulullah, dan Rasulullah ngendika di sana. Kalau orang makan akar pohon, mesti ndang mati. Ya, sebab di sana adanya akar zaitun, akar pohon kurma, akar pohon tin. Apa enak wih? Nah, di Indonesia ini lumayan. Sekalipun kamu makan akar pohon, makan ganyong, garut, uwi, bili, suwak, kimpul, entek, tales itu loh. Pohong, telo, kentang, wah sudah makin banyak akar pohon, ya, wes toh makan akar pohon yang di Indonesia kuwi sik uripe dawa, lan ning Arab. Nah itu maksudnya gambarkan sekalipun kamu sampai rekoso, sampai mati, jangan sampai kamu menjadi orang musyrik, ya tuh, berfirqah-firqah. Kalau saudara tidak hati-hati, saudara MTA ini ya bisa jadi firqah nanti. Mula jangan bangga dengan MTA-nya. Maka selalu saya tekankan kalau ngaji di sini, ya, saudara menerangkan tidak boleh. Menurut Ustadz di MTA begini, menurut Ustadz, oh enggak boleh. Menurut MTA begini, MTA tidak pernah mengajarkan apa-apa kecuali ajaran yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Maka hasil ngaji di sini kalau kamu menerangkan seseorang berdasarkan ayat ini berdasarkan hadis ini gitu loh. Aja berdasarkan kalau menurut MTA begini, enggak. Kita tidak bangga dengan MTA-nya. Bangga dengan Islamnya. Ya, maka saudara katakan Islam tidak bangga, tidak senang kalau tidak ditambah embel-embel Islam MTA. Kamu orang Islam? Bukan, saya Islam MTA. Nah, itu firqah sudah. Ya, masuk neraka kamu nanti. Maka cari yang tidak seperti itu. Kalau adanya semua begitu, firqah itu membanggakan golongannya masing-masing, malah merendahkan yang lain, merasa golongan yang paling benar, hindari kamu, sekalipun harus makan akar pohon. Nah. Ya, apalagi yang kamu tanyakan sudah saya jawab dengan hadisnya. Untuk lebih jelasnya nanti kamu beli kumpulan brosur 2014, itu dimuat pada akad 21 Desember 2014, jadi akhir tahun. Ya, apalagi? Apabila pada waktu sholat berjamaah, imam membaca dengan jahar atau keras, apakah makmum diperbolehkan membaca terjemahnya dengan dibatin, Ustaz? Ya memang boleh, kalau kamu memang dengar imamnya membaca jahar, kewajiban makmum memperhatikan, mendengarkan dan memperhatikan. Boleh, maka imam alhamdulillahirabbil alamin dalam hatimu, ya, segala puji bagi Allah dan semesta alam. Artinya menerjemahkan yang dibaca imam tadi. Boleh itu. Memang memperhatikan kan begitu. Apalagi? Pada waktu sholat berjamaah di masjid,
saat imam membaca Al-Fatihah, kami sedang memakai rukuh atau sedang menyelesaikan sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai, imam yang membaca Al-Fatihah hampir selesai, apakah kami terhitung mendapat rakaat itu? Apakah harus menambah, Ustaz? Nambah. Ya. Walaupun kamu sudah dengar, ya. Jadi sholat itu kalau kamu tidak mendapat Fatihah utuh, terlambat. Ya, walaupun ketika imam membaca Fatihah kamu sedang pakai rukuh, yo bacaan imam yo krungu. Tetapi kamu kan belum sholat, jadi urung dihitung walaupun mendengar bacaan imam karena kamu belum sholat, belum dihitung masuk rakaat. Maka kalau imamnya baca Fatihah, dengan kata lain, kalau kita makmum tidak mendapatkan Fatihah secara utuh, itu dah dihitung telat. Karena la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan sholat kalau kamu tidak membaca Al-Fatihah. Nah, imamnya sudah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kamu baru Allahu Akbar, sudah terlambat. Jadi menambah kurangannya itu. Apalagi Saya masih bingung tentang sholat berjamaah. Ada seseorang yang memulai dahulu sholat sendirian. Apabila saya ingin menjadi makmum orang tersebut, apakah saya harus menepuk pundaknya ataukah langsung sholat di belakangnya, Ustaz? ya langsung, tidak usah menepuk pundak, ya. Udah langsung aja. Kalau memang imamnya tadi, kamu mengangkat orang jadi imam, kamu sendirian, kamu berdiri sebelah kanannya. Ya, kalau nanti datang lagi yang akan makmum, baru kamu mundur di belakangnya imam. Perasaan datang nepuk pundake. Ya, kebetulan yang ribet tepuk pundake, kamu mau sholat duhur, imamnya tadi sudah selesai duhur, mau sholat sunnah. Kamu datang nepuk pundake arep makmum, imamnya ngandani ora entuk ngomong terus tangane ngene. Maksudnya ojo ya. Nah, enggak ada aturan harus nepuk pundak itu, enggak ada aturannya.